Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani dari BP16 jurusan S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yaitu tentang pengaruh corporate governance, konservatisme akuntansi, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Di sini terutama sekali saya sampaikan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Iswardi, dan dosen penelaah saya yang akan menelaah hasil skripsi saya. Baiklah, yang pertama yaitu pokok pembahasan. Terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, penutup. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Baiklah, poin pertamanya yaitu latar belakang. Latar belakang. Pelaporan keuangan adalah salah satu faktor yang terdapatnya informasi mengenai laba suatu perusahaan dan dapat menjadi acuan sebagai informasi keuangan perusahaan selama satu periode. Informasi terhadap laba perusahaan juga dapat menarik minat pihak yang berada di luar perusahaan karena berguna sebagai acuan untuk mengambil keputusan yang terdapat pada pelaporan keuangan. Penyajian informasi pada laporan keuangan harus memiliki standar yang baik. Ada 3 kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, relevance, yang kedua, objektif, yang ketiga, reliability. Pada laporan keuangan, investor ataupun kreditor akan merasa tertarik apabila laba suatu perusahaan terlihat baik dan bagus pada suatu periode dan periode lainnya. Oleh karena itu, maka ada kecenderungan dari pihak manajemen untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap suatu hal untuk menyajikan suatu laporan keuangan lebih menarik di mata investor ataupun kreditor. Di sini, manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan atau menurunkan maupun meratakan laba perusahaan yang dilaporkan, sehingga pelaporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlihat lebih baik. Namun, menurut Asigundono pada tahun 2000 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Accepted Accounting Principle untuk mengarahkan pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan itu sendiri. Manajemen labalah yang menambah bias dari laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil dari laba yang telah direkayasa tersebut. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba seperti corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan yang masih berbeda-beda antara penelitian terdahulu, maka peneliti di sini tertarik untuk meneliti atau mengulas kembali penelitian yang terdahulu, apakah pada zaman sekarang atau tahun yang berbeda masih memiliki pengaruh yang sama atau tidak terhadap manajemen laba. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut itu untuk menganalisis apakah good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk menganalisis apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk menganalisis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu kontribusi teoritis. Yang pertama, kepada masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk mengetahui tentang pentingnya informasi manajemen laba bagi investor
maupun pengguna laporan keuangan yang lainnya dan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap ilmu akuntansi. Yang kedua, mahasiswa jurusan akuntansi. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi literasi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan terhadap ilmu akuntansi. Yang ketiga, bagi peneliti sendiri, ini sangat menambah wawasan ilmu pengetahuan akuntansi tentang good corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Selanjutnya itu manfaat penelitian terdapat pada kontribusi praktis. Yang pertama, bagi perusahaan dan investor dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan yang baik dan benar tanpa adanya kecurangan agar tidak terjadi kesalahan antara agen dan prinsipal. Yang kedua, bagi karyawan dan akuntan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang benar agar tidak terjadinya gejolak antara agen dan prinsipal. Yang ketiga, bagi Bapepam atau pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi untuk lebih mengawasi dan menanggulangi tindakan atas kecurangan akuntansi. Yang keempat, bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuat keputusan dalam melakukan investasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang teori keagenan atau agensi teori. Agensi teori yaitu atau teori keagenan menyatakan bahwa terjadinya praktik manajemen laba merupakan pengaruh yang berasal dari agen dan prinsipal untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan utilitas masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik ini menjadi landasan terjadinya praktik manajemen laba. Perbedaan dari kapasitas informasi yang ada di tiap-tiap pihak dapat dijadikan faktor terjadinya ketidaksinambungan tujuan antara agen dan prinsipal. Teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif menurut Belkaun pada 2007, masalah utama yang terjadi yaitu merubah nilai-nilai pada arus kas dengan cara menerapkan prosedur akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini ada 3 cara untuk mengetahui apakah manajer menerapkan akuntansi yang konservatif pada suatu perusahaan, yaitu hipotesis bonus plan. Yang kedua, hipotesis debt confidence, serta hipotesis political. Saya akan menjelaskan tentang manajemen laba. Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensikan laporan keuangan, di mana dengan menggunakan langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajer memilih kebijakan akuntansi dan memanipulasi data yang telah dipilih yang tersedia untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih khususnya, yaitu untuk meningkatkan laba atau mengurangi laba, bisa jadi untuk memeratakan laba. Berikutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan terdiri atas 3 kategori, yaitu perusahaan besar, menengah, dan perusahaan kecil. Baiklah, poin selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya menggunakan 8 penelitian terdahulu yang menggunakan jurnal internasional ataupun jurnal yang berada di Indonesia atau jurnal lokal. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori keagenan dan riset terdahulu, dengan adanya mekanisme good corporate governance yang baik akan dapat menekan terjadinya manajemen laba pada perusahaan. Hasil penelitian pada GEA tahun 2014 adalah Indeks Corporate Governance yang dikeluarkan Indonesian Institute Corporate Directorship memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. Maka hipotesis pertama, good corporate governance berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kedua yaitu pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba. Tujuan utama dari konservatisme akuntansi adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan oleh investor, kreditor, dan pengguna laporan lainnya.
Semakin tingginya konservasi akuntansi, maka dapat meminimalkan tindakan manajer untuk melakukan tindakan penyimpangan pada laporan keuangan. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Kazemi et al. Pada 2011. Hal ini menyatakan bahwa prinsip konservatisme dianggap sebagai keuntungan karena dapat meminimalisirkan sifat optimis pihak manajemen dan menghindarkan sikap kecenderungan yang berlebihan dalam laporan keuangan. Maka hipotesis kedua disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Adanya dua pandangan mengenai ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, yaitu menurut Naryatiti dan Ratnadi pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri tahun 2016 dan Darsono tahun 2015 menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki hubungan yang kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil, maka perusahaan yang besar akan mendapatkan tekanan yang lebih besar untuk menyajikan laporan keuangan. Maka hipotesis yang ketiga ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis, di mana variabel independennya X1-nya adalah good corporate governance, X2-nya yaitu konservatisme akuntansi, X3-nya yaitu ukuran perusahaan, dan di mana variabel dependennya merupakan manajemen laba. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kausatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji apakah pengaruh corporate governance, akuntansi konservatisme, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba memiliki pengaruh. Populasi dan sampel yang digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2014 sampai 2018. Dengan sampel akhir dipilih yaitu dengan teknik purpose sampling. Baiklah, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yang dinotasikan dengan Y dan variabel independen yang dinotasikan dengan X. Variabel dependen sendiri terdiri dari manajemen laba, dan variabel independen terdiri dari good corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan, di mana untuk manajemen laba sendiri dihitung menggunakan modified Jones model, dan untuk good corporate governance sendiri diukur menggunakan indeks GCG, dan konservatisme akuntansi diukur menggunakan CONAC, dan ukuran perusahaan diukur menggunakan SES LN total asset. Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dengan bantuan SPSS, dan data yang diambil yaitu merupakan data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Dan yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, berserta uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, yaitu
di mana digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji signifikan simultan atau uji F. Yang ketiga, koefisien determinasi. Yang keempat yaitu uji regresi parsial atau uji T. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran sampel penelitian. Bisa Anda lihat sendiri pada tabelnya berapa sampel yang saya gunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu menunjukkan data dari semua sampel yang tersedia yang sedang diteliti, dan hal ini dapat dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Saat dilakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS, didapatkanlah nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari sampel yang berjumlah 105 yang bisa dilihat pada tabel PTT. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Penelitian ini diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang dimiliki dikatakan normal apabila nilai sigma lebih besar daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Bisa dilihat pada tabel, yaitu nilai sigma yang dimilikinya atau nilai probabilitas yaitu sebesar 0,831, di mana angka ini lebih besar daripada 0,5. Nah, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki data terdistribusi normal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji ini menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahuinya, yaitu nilai toleransi harus lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF harus lebih dari 10. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Good Corporate Governance, akuntansi konservatisme, dan ukuran perusahaan mendapatkan hasil nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam persamaan ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi, di mana model ini menguji tentang apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode sebelumnya. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Untuk mengujinya, data dari autokorelasi bisa dilihat pada tabel pada penampilan PTT dan mendapatkan hasil bahwa diperoleh nilai DU-nya sebesar 1,613 dan nilai 4 kurang DW-nya sebesar 2,298. Maka hasil uji menunjukkan bahwa data yang diuji bebas dari autokorelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat pada penampilan gambar PTT-nya, yaitu pada gambar ada sebuah titik-titik. Untuk mengetahui data tersebut terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari suatu pengamatan lainnya, maka hasil uji tersebut terlihat titik-titik yang mewakili datanya. Penelitian ini tidak membentuk sebuah pola tertentu dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Karena itu dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen manajemen laba pada penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Yaitu analisis regresi linear berganda yang terdapat pada pengujian hipotesis. Bisa dilihat pada tabel regresi linear bergandanya berdasarkan kolom
dz coefficient dapat dilihat koefisien untuk masing-masing variabel, di mana nilai konstanta sebesar 0,545 yang menyatakan bahwa apabila variabel independen berubah, good corporate governance, akuntansi konservatisme, dan ukuran perusahaan terdapat nilai 0, maka nilai Y atau variabel dependen yaitu manajemen laba akan positif sebesar 0,545. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel good corporate governance yang diperoleh adalah min 7,773. Hal ini berarti good corporate governance berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel akuntansi konservatisme yang diperoleh adalah min 1, 0,91. Hal ini berarti bahwa konservatisme akuntansi tersendiri memberikan pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya itu nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan adalah 0,021, dan hal ini berarti menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan ukuran perusahaan akan terjadinya peningkatan manajemen laba sebesar 0,01 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap atau konstan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Dilihat pada tabelnya yaitu adjusted R-squared-nya 0,92, di mana artinya bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen manajemen laba sebesar 9,2%. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil UJF atau hasil UJF statistik. Bisa dilihat pada tabel PTT-nya. Hasil UJF statistik ini bertujuan untuk menguji bagaimanakah pengaruh variabel independen secara bersama-samaan terhadap variabel independen. Dalam penelitian ini, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, berarti variabel independen secara simulan tidak mempengaruhi variabel dependen, maka begitulah sebaliknya. Dan bisa dilihat pada tabel tersebut, variabel di atas dapat diketahui bahwa hasil UJF statistik model regresi pada penelitian ini memiliki signifikan sebesar 0,005, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji T. Tujuan dari statistik T adalah menunjukkan apakah pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Maka jika sig besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Bisa dilihat pada tabelnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 0,545 yang memiliki arti bahwa variabel independen dapat diartikan tidak mengalami perubahan atau konstan. Maka nilai manajemen laba sebagai variabel dependen adalah sebesar 5,45%. Yang kedua, nilai signifikan variabel corporate governance adalah sebesar 0,969, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai alfa dengan t-value min 0,039. Selain itu, koefisien regresi untuk manajemen laba adalah sekitar minus 7,773. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba, maka hipotesis pertama ditolak. Yang ketiga yaitu nilai signifikan variabel konservatisme akuntansi sebesar 0,001, di mana lebih kecil daripada nilai alfa dengan t-value min 3, 5,14. Selain itu, koefisien regresi untuk konservatisme akuntansi sendiri adalah pada angka minus 4,244. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan, sehingga hipotesis kedua diterima. Yang selanjutnya yaitu nilai signifikan variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,047, di mana lebih kecil daripada nilai alfa dengan t-value
min 2,012. Selain itu, koefisien regresi ukuran perusahaan adalah min 0,019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan, sehingga hipotesis ketiga diterima. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba, di mana variabel GCG tersebut dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks Corsing GCG. Dengan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa angka signifikannya adalah 0,969, di mana lebih besar daripada nilai alfa. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hasil hipotesisnya ditolak. Dengan tingginya penerapan good corporate governance tidak mampu menekan tindakan manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian Herlambang dan Darsono pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yaitu semakin banyaknya anggota Dewan Komisaris tidak akan besar kemungkinannya terjadi praktik manajemen laba. Sebaliknya, menurut Nuzami dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa tekanan regulasi menyebabkan perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawab terhadap stakeholder, karena perusahaan cenderung menurunkan laba perusahaan karena menghindari biaya politik yang tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh akuntansi konservatisme terhadap manajemen laba. Menurut variabel konservatisme akuntansi diukur menggunakan earning accrual measure, uji hipotesis menunjukkan bahwa angka signifikan yaitu 0,001, di mana lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, di mana nilai koefisiennya min 3,514 menerima pola manajemen laba yang digunakan manajemen dalam melakukan pemilihan kebijakan akuntansi dan penggunaan praktik akuntansi konservatisme. Hasil dari pengujian hipotesis yang kedua ini menunjukkan bahwa akuntansi konservatisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesisnya diterima. Yang selanjutnya yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, di mana variabel yang ketiga ini diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, di mana hasilnya yaitu memiliki nilai lebih kecil daripada nilai alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis dapat diterima. Baiklah, berikutnya saya akan menyampaikan bab 5 yaitu penutup. Bagian pertamanya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa good corporate governance yang diberikan pada pihak manajemen memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Maka hipotesis pertama ditolak karena nilai good corporate governance lebih besar daripada nilai alfa. Yang kedua, konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil nilai signifikan 0,001 lebih besar daripada nilai alfa, maka hipotesis diterima. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, maka hipotesis yang ketiga diterima. Yang keempat, variabel independen meliputi good corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen yaitu manajemen laba, dengan menunjukkan nilai signifikan dari hasil uji simultan yaitu sebesar 0,005, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Baiklah, selanjutnya yaitu keterbatasan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur saja dengan periode pengamatan 5 tahun, yaitu dimulai pada tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus kepada variabel good corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan, sementara masih banyak faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan. Hal tersebut
digambarkan dengan hasil penelitian adjusted R-squared hanya sebesar 9,2%. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan metode pengukuran manajemen laba akrual menggunakan modified Jones model. Oleh karena itu, masih banyak metode pengukuran lain yang dapat digunakan. Selanjutnya, saran yang saya berikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu yang pertama, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada sektor perusahaan lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih luas. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel independen yang terkait dengan manajemen laba. Yang ketiga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk mengukur manajemen laba menggunakan metode lainnya seperti De Anglo, Haley, dan lainnya. Baiklah, hanya sekian hasil dari kesimpulan penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata-kata ataupun suaranya yang agak mengganggu, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.